menyampaikan sama warganya, oh caranya begini-begini. Bahkan bukunya banyak Bunda, pegangan itu. Karena kalau di Jogja itu ada aplikasi yang khusus untuk mengurus mungkin tentang surat menyurat, ada untuk buat akte kematian, akte kelahiran, itu menggunakan aplikasi Jogja Smart Service namanya. Itu bisa di-download di handphone, jadi ngurus apa-apa, kita merubah data KK bisa lewat situ. Berarti nggak perlu lagi datang ke kantor kayak dulu ya, nggak perlu lagi. Kalau dulu seingatku, kalau kita mau ngurus sesuatu itu datang ke Pak RT dulu minta surat pengantar, habis itu ke RW, habis itu ke kelurahan, habis itu ke Dukcapil dan segala macamnya begitu. Tahapannya banyak. Tapi ini keren, di Surabaya juga gitu, sudah ada kayak program aplikasi, jadi orang itu udah nggak perlu melalui tahapan-tahapan yang panjang untuk mengurus sesuatu. Jadi mungkin kalau surat pengantar ya sederhana aja. Kalau yang ini Bunda, orang mau nikah itu ada surat pengantar gitu, orang mau bagi waris, nah ini yang apa, bagi warisan, bagi waris, iya kan, bagi warisan tanah gitu. Itu juga melibatkan Pak RT. Oh iya, itu kemarin sempet ada, sampai suami itu akhirnya yang tidak tahu Bunda, kebetulan punya teman yang suka mengurus surat-surat tanah itu, diceritain, Mas kalau jenengan dimintain tanda tangan untuk bagi waris itu jenengan cross check dulu, ini tak kasih formnya yang benar seperti ini, kalau nggak kayak gini jangan mau tanda tangan, nanti resikonya bisa penjara gitu. Tanda tangannya Pak RT, iya, karena nanti di RW akan tanda tangan kalau RT-nya udah tanda tangan kan Bunda, berarti orang pertama yang terkena adalah Pak RT-nya. Itu resikonya seperti itu, sehingga saya pasti wanti-wanti ya, hati-hati ya, jangan sampai hanya karena tanda tangan yang jenengan nggak dapat apa-apa kita masuk penjara, saya bilang gitu. Serem banget. Iya, itu iya beneran Bunda kemarin. Jadi terus dikasih tahu karena ada, terus tanya dulu keluarganya emang sudah setuju semua atau itu hanya tanda tangan palsu gitu. Sehingga sampai seperti itu saya mintanya Bunda, kemarin seperti ada kejadian seperti itu. Jadi sebenarnya tugas Pak RT itu beneran nggak gampang ya, nggak cuman memastikan kampungnya aman, kegiatan warga berjalan lancar, roda jalan lancar, nggak hanya sekedar begitu ya. Iya, mungkin bisa jadi ketika warganya tidak ada yang bagi warisan nggak akan menemuin seperti itu selama menjabat Bunda. Cuman kok kebetulan di awal suami saya menjabat itu ya ada beberapa lah yang ada masalah serius seperti itu, tapi ya alhamdulillah bisa terlewati dan jadi tambah ilmu dan pengalaman juga gitu. Terus sekarang peran Bu RT nih, itu tadi kan Pak RT ya. Oke. Pak RT harus mengayomi warganya dan segala macam. Peran Bu RT nih yang harus Mbak Atik jalani selama menjadi Bu RT ini apa aja? Kesibukannya nambah banyak pasti ya. Iya. Dan kesibukannya itu apa aja? Apa aja yang harus diurusin? Karena suami jadi ketua RT, sehingga otomatis yang Pak RT-nya yang punya istri itu pasti istrinya menjabat ketua PKK di wilayah RT masing-masing. Secara otomatis? Iya, secara otomatis itu. Jadi waktu sertijabnya Pak RT lama ke Pak RT yang baru, nanti juga ketua PKK-nya yang Bu RT yang lama ke Bu RT yang baru juga. Dan jadi karena itu kegiatan PKK, ya secara otomatis saya berusaha menggerakkan kegiatan untuk ibu-ibu, termasuk yang belum lama kemarin senam sehat, tiap arisan, kerja bakti ibu-ibu juga gitu. Karena kalau kemarin di awal-awal ini kan masih masa pandemi ya Bunda, belum bisa berkegiatan bebas karena belum lama kan pemerintah membolehkan, maksudnya sudah tidak ada PPKM seperti itu, sehingga baru kembali normal kegiatan arisan. Dulu sempat lama drive-thru Bunda, jadi nggak cuma belanja beli makan aja yang drive-thru, kita arisan juga drive-thru. Tunggu, arisan drive-thru ya gimana ya? Jadi kita petugas pengurus itu kan jadi petugas Bunda, nanti yang mau bayar arisan itu datang, bayar arisan udah tinggal nanti diumumkan lewat
grup yang di WA, siapa yang memperoleh, seperti itu. Karena kita mengurangi kerumunan ya Bunda, dan resikonya biar tetap jalan, yang arisannya tetap berkegiatan, seperti itu. Itulah ya, di masa pandemi itu kan merubah banyak tatanan, merubah banyak kebiasaan, merubah banyak pola. Jadi nikahan itu juga drive thru. Habis itu ini ternyata arisan juga drive thru. Jadi drive thru itu tidak hanya berlaku untuk resto fast food aja ya, tapi banyak hal yang akhirnya dirubah jadi drive thru. Bahkan terima rapor dan wisuda juga begitu. Wisuda juga ponakan saya juga gitu Bunda, drive thru. Luar biasa. Dan arisan ibu-ibu PKK juga drive thru. Ini menarik. Mbak Ati kan sering cerita, misalnya aku telepon minta untuk Mbak Ati datang ke studio, biasanya kan Mbak Ati gini, aduh Bunda maaf, aku nanti sore ada rapat di kelurahan, ada rapat di ada rapat RW, ada rapat RT. Emang begitu ya? Iya. Terlibat sampai begitu? Iya, karena secara otomatis kalau Ibu Ketua PKK di RT itu nanti masuk di kegiatan ibu-ibu PKK RW, seperti itu. Apalagi Ibu RT-nya, karena yang bukan RT pun kebetulan mungkin juga ada yang masuk di pengurus di RW, sehingga kalau menjadi Ibu RT itu otomatis langsung menjadi anggota di sana. Sehingga, dan itu ada pertemuan Bunda setiap sebulan sekali, setiap tanggal 10. Biasanya bahas apa aja itu? Itu nanti biasanya Ibu Ketua RW, Ketua PKK di wilayah RW itu biasanya sebelum tanggal 10 itu juga ada pertemuan di wilayah kelurahan, sehingga nanti yang informasi apa dari kelurahan itu disampaikan di PKK RW, nanti di PKK RW turun ke RT. Jadi dari kelurahan posyandunya tanggal berapa, habis kelurahan informasi yang didapat dari kelurahan turun ke RW, dari RW baru turun ke RT. Oh iya, termasuk handle posyandu apa segala ya? Iya, jadi ada posyandu, terus ada yang lansia, jadi kayak posyandu tapi untuk usia orang tua itu ada lansia, kemudian ada senam di wilayah RW juga ada, kemudian arisan di RW juga ada. Ya gitu, ketika pertemuan sekalian arisan dan membahas kegiatan sama laporan, ada simpan pinjam juga. Ternyata banyak ya. Iya. Pantes aja susah untuk ditemui, susah untuk diajak janjian, ternyata seabrek gitu kegiatannya. Luar biasa. Dan kadang juga nggak bisa ikut semuanya Bunda, jadi kalau bentrok misalkan jamnya itu saya masih di sekolah pasti akan terlambat. Tapi ya alhamdulillah, karena saya juga punya pekerjaan di luar itu, yang pengurus yang lain bisa memaklumi atau bisa kita wakilkan gitu. Lah ya teman, ini baru pejabat di level paling bawah yang paling dekat dengan masyarakat, pejabat RT. Udah punya segudang tanggung jawab ya, bener ya, segudang tanggung jawab. Iya. Saya jadi berpikir, apa kabar dengan orang-orang di atas sana yang pemegang kebijakan yang lebih tinggi? Pasti akan lebih ribet, lebih pusing, tugasnya lebih banyak, kewajibannya juga lebih banyak, dan menyita waktu lebih banyak. Nah, aku jadi mendapatkan insight baru. Selama ini tak pikir Pak RT ya hanya memastikan bahwa warganya baik-baik saja, kebutuhan warga semua baik-baik saja untuk urusan surat menyurat, tapi ternyata tidak begitu. Jadi tugas Pak RT itu banyak dan tugas Bu RT itu banyak. Teman, itu tadi cerita inspiratif dari Mbak Ati. Banyak keseruan, banyak informasi yang aku dapatkan. Semoga apa yang aku dapatkan juga sama dengan yang kalian dapatkan ketika menonton channel ini. Sekian dulu, sampai jumpa, dadah.